Rekonstruksi itu apakah diatur di dalam KUHP? Kenapa kok pengacara dari korban tidak diperbolehkan untuk mengikuti rekonstruksi? Apakah pengacara daripada si korban ini memiliki hak yang sama untuk hadir mendampingi? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sahabat Rumah Pancasila yang menyampaikan permintaan agar Rumah Pancasila sedikit dong membahas tentang masalah rekonstruksi terhadap kasus tewasnya Joshua dengan pelakunya adalah Pak Ferdi Sambo dan orang-orangnya, termasuk istrinya. Yang pertama, banyak yang bertanya, rekonstruksi itu apakah diatur di dalam KUHP? Secara jelas, rinci dan gamblang, KUHP tidak mengatur. Tetapi kita dapat melihat hal tersebut pada pasal 5 ya, angka 1, huruf A khususnya di poin keempat. Jadi di sana dikatakan bahwa penyelidik itu memiliki kewenangan, memiliki kewajiban untuk antara lain menerima laporan atau pengaduan dari orang, kemudian mencari keterangan dan barang bukti, alat-alat bukti, menyuruh berhenti orang untuk diperiksa. Dan yang di poin keempat dikatakan itu untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Jadi dasar hukumnya bisa diambil dari ketentuan pasal 5 ini. Hal ini secara jelas ya diatur di dalam sebuah surat keputusan yang dikeluarkan Kapolri pada tahun 2000 tentang juklak-juklis ya. Juklak-juklis proses penyelidikan tindak pidana. Di sana dikatakan bahwa metode pemeriksaan itu dapat dilakukan melalui 4 tahap. Ada interview, ada interogasi, ada konfrontasi, dan yang terakhir adalah melalui rekonstruksi. Tapi rekonstruksi ini bukan alat bukti di dalam sistem penegakan hukum pidana kita. Dia hanya menjadi sebuah metode atau gambaran di mana ketika ada beberapa perbedaan dari keterangan saksi dan keterangan si pelaku kejahatan, serta alat-alat bukti yang kurang, sehingga untuk memberikan pemahaman yang dalam kepada penyidik di dalam menggali kebenaran sebuah peristiwa hukum, maka dia melakukan rekonstruksi. Sehingga nanti akan mempermudah jaksa penuntut umum, hakim, dan juga pengacara dari si terdakwa nanti di pengadilan untuk menggali kebenaran-kebenaran tentang sebuah peristiwa pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mewakili negara dan masyarakat. Ini menarik karena yang pertama di dalam rekonstruksi tersebut ada penolakan dari Ferdi Sambo untuk melakukan beberapa adegan yang menurut dia tidak sesuai. Adegan ini kemudian dilakukan oleh pihak pemeran pengganti atau orang lain. Kemudian ada juga mungkin adegan yang harus dilakukan oleh tersangka lain dan mereka menolak. Pertanyaannya, apakah boleh si tersangka atau si tertuduh yang nanti menjadi terdakwa ini menolak untuk melakukan adegan? Secara hukum boleh. Hak daripada seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa itu adalah untuk mengingkari. Ketika seorang tertuduh atau tersangka dalam hal ini Pak Ferdi Sambo menolak untuk melakukan sebuah adegan di dalam rekonstruksi, maka secara hukum kita sudah tahu bahwa yang bersangkutan nanti melalui penasihat hukumnya akan melakukan perlawanan di muka persidangan. Bahwa hasil rekonstruksi yang dibuat berdasarkan analisa keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti dan barang-barang bukti yang dibuat oleh penyidik, mereka akan mengatakan itu tidak sah, tidak benar. Yang benar adalah sesuai dengan versi yang akan mereka sampaikan nanti. Di dalam eksepsi yang akan mereka lakukan dan pembuktian-pembuktian yang mereka lakukan di muka sidang. Jadi perkara ini belum selesai. Rekonstruksi itu bukan berarti bahwa kejadian sebenarnya adalah itu. Karena kejadian itu hanya direkonstruksi oleh aparatur penyidik dalam rangka untuk membuat terang sebuah perkara. Tapi itu akan menjadi bahan yang akan dibuka secara terang benderang di muka sidang oleh jaksa penuntut umum, oleh hakim dan oleh pengacara daripada
si terdakwa atau tertuduh. Jadi akan rame ini pasti sidangnya. Karena Pak Ferdy Sambo sudah menolak beberapa adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Di dalam kejadian ini kita dapat melihat juga adanya perbedaan-perbedaan perlakuan. Contoh ya, masyarakat kan kemarin banyak yang memberikan protes bahwa Pak Ferdy Sambo ketika di sidang kode etik hadir pakai seragam polisi, kemudian tidak diborgol dan lain sebagainya. Maka kemarin ketika dihadirkan di dalam proses rekonstruksi, dipakaikan baju tahanan dan kemudian diborgol dengan tali plastik. Sedangkan istri Ibu Chandrawati tidak. Yang tersangka-tersangka lain kan diborgol semua dan pakai pakaian tahanan. Ditanya sama Rumah Pancasila, apakah boleh ada perlakuan yang berbeda antara para tersangka? Jadi yang perempuan tidak memakai baju tahanan, sedangkan yang laki-laki pakai. Padahal di dalam berbagai macam rekonstruksi yang terjadi di lapangan, mau perempuan mau laki-laki, kalau orang biasa ya pakai baju tahanan. Namanya mereka adalah tahanan dan mereka adalah tersangka. Di dalam aturan hukum, sebenarnya setiap tersangka, tertuduh ataupun terdakwa itu wajib untuk dihadirkan secara bebas. Karena mereka belum tentu bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi melakukan pemborgolan itu adalah dalam rangka untuk menjaga jangan sampai si tersangka ini umpamanya melakukan hal-hal yang tidak pas, tidak tepat, atau nantinya melawan hukum. Seperti merebut senjatanya polisi, melarikan diri, memukul atau lain sebagainya. Semuanya kembali kepada aparatur penegak hukum. Apakah mau diborgol ataukah tidak, dengan perhitungan seperti apa. Sehingga benar-benar dapat mempertanggungjawabkan setiap proses hukum yang sedang mereka jalankan. Dalam hal ini adalah rekonstruksi. Jadi soal memakai borgol dan baju tahanan ataukah tidak, itu sebenarnya secara hukum, kalau kita berbicara hukum acara pidana, maka itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena mereka harus tampil secara bebas. Apalagi nanti kalau di dalam ruang persidangan. Jadi ketika terjadi perbedaan perlakuan, yang bisa menjawab adalah penyidik yang hadir pada saat rekonstruksi atau yang mengadakan rekonstruksi tersebut. Kenapa ada beda perlakuan ya antara Ibu Chandrawati yang tidak mengenakan pakaian tahanan, tidak mengenakan borgol, dengan mereka tersangka laki-laki lain yang mereka itu memakai. Ini menarik ya. Terserah netizen sahabat Rumah Pancasila mau memberikan komentar seperti apa, tapi Rumah Pancasila melihat bahwa yang benar sebenarnya dihadirkan itu adalah seperti istri Ferdy Sambo, sehingga benar-benar bebas mereka memerankan fakta-fakta dan kejadian yang ada. Dengan adanya pengamanan yang ketat, maka tentunya mereka tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi masyarakat biasanya ingin yang adil dong. Masa masyarakat biasa dikenakan baju tahanan, diborgol, sedangkan mereka diperlakukan secara berbeda. Nah, keadilan melalui opini masyarakat ini yang membuat kadang Indonesia tidak dapat maju ya secara adil di dalam melakukan proses-proses penegakan hukum di rumah Indonesia. Kemudian pertanyaannya lagi dari netizen itu adalah, kenapa kok pengacara dari korban tidak diperbolehkan untuk mengikuti rekonstruksi? Kebanyakan sebenarnya rekonstruksi itu dilakukan secara tertutup ya, tidak dihadiri oleh masyarakat, bahkan kadang media itu saja dilarang karena itu merupakan proses mencari, menyempurnakan alat-alat bukti, barang-barang bukti, keterangan-keterangan dari para saksi, sehingga mampu membuka ruang sebenarnya kejadian yang benar seperti apa, agar penyidik dalam hal ini kepolisian mampu memberikan data-data yang valid dan benar kepada jaksa untuk membuat dakwaannya, sehingga benar-benar nanti dapat memberikan keadilan kepada korban, kepada masyarakat, dan juga kepada siapa si pelaku kejahatan sendiri. Rekonstruksi itu tertutup karena nanti terbukanya itu ketika masuk di dalam proses persidangan. Tetapi hal ini berbeda karena sudah menjadi perhatian khusus ya dari Pak Presiden
meminta agar dibuka seterang-terangnya agar masyarakat mampu melihat secara jelas. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia kan melakukan ini secara terbuka dengan melakukan live ya terhadap rekonstruksi ini. Jadi sebenarnya kita tidak perlu hadir di dalam pun kita bisa menonton live-nya dengan jelas, melihat semua rekonstruksi yang dilakukan. Kalau semua orang diperbolehkan masuk akan menyulitkan karena padat di situ. Siapa saja yang memiliki hak utama ya untuk hadir di dalam sebuah rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi. Yang jelas pertama adalah penyidik yang melakukan proses penyidikan terhadap kasus tewasnya Joshua. Yang kedua adalah para pelaku dan saksi-saksi yang dibutuhkan untuk hadir di dalam acara rekonstruksi. Dan yang ketiga adalah penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Mereka wajib hadir karena jaksa mengikuti juga dari awal karena dia nanti yang akan memberikan masukan-masukan dan saran-saran kepada penyidik untuk menyempurnakan semua proses praadjudikasi yang mereka susun melalui alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang didapat di dalam menangani perkara ini. Jadi, kenapa penasihat hukum daripada si tersangka itu wajib untuk ikut? Karena mereka juga nanti akan menyusun pembelaan ketika proses ini masuk di dalam persidangan. Bahkan dari rekonstruksi ini, mereka dapat menyimpulkan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diatur oleh hukum untuk kepentingan si tersangka. Umpamanya, kemudian mereka akan melakukan pra-peradilan. Ini hak daripada si tersangka ketika merasa ada alat-alat bukti yang tidak benar atau didapat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHP. Tata cara penyitaannya, tata cara penggeledahannya, kemudian tata cara mereka menyita, tata cara memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan, dan lain sebagainya. Ini dapat dijadikan dasar melalui rekonstruksi ini bagi penasihat hukum daripada si tersangka untuk melakukan upaya hukum. Termasuk upaya hukum untuk memohon dilakukan gelar perkara khusus terhadap perkara ini. Sesuai dengan Perkap nomor 6 ya, yang dikeluarkan oleh Pak Kapolri. Karena dengan gelar perkara khusus ini nanti, penasihat hukum tersangka ini mampu untuk menyampaikan fakta-fakta yang mereka miliki juga. Agar menjadi dasar juga bagi penyidik untuk disempurnakan. Bahkan di dalam KUHP itu, saya lupa pasalnya ya, tapi di sana dikatakan bahwa ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, maka dia diberikan hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Sehingga nanti menjadi salah satu bahan juga di dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi, di mana mereka dilakukan BAP, diperiksa ya di dalam berita acara pemeriksaan. Dan ini juga dikirim kepada jaksa untuk menjadikan dasar juga bagi jaksa untuk menyusun dakwaannya nanti ketika perkara ini dilimpahkan ke muka persidangan. Sehingga dari rekonstruksi ini, dari awal, sejak awal, sudah terbuka ruang bagi seorang tersangka untuk mendapatkan hak yang sama dengan negara, dalam hal ini jaksa dan polisi. Mendapatkan semua fakta yang dibuka oleh polisi ini untuk kemudian apa? Mempersiapkan pembelaannya di muka persidangan. Untuk memberikan pembelaan yang baik kepada si tersangka. Ini mereka yang wajib hadir. Bagi korban kalau hidup, kadangkala polisi mewajibkan hadir kalau yang bersangkutan mau, tetapi kadangkala mungkin dalam perkara-perkara tertentu yang bersifat kesusilaan atau perkara-perkara tertentu yang merasa malu untuk wajahnya ditampilkan, maka kadang korban tidak mau hadir diperankan dengan peran pengganti. Apakah pengacara daripada si korban ini memiliki hak yang sama untuk hadir mendampingi? Di dalam hukum acara tidak ada hak ya. Tidak diatur bahwa pengacara korban ini memiliki hak. Untuk apa? Untuk ikut masuk di dalam rekonstruksi. Pengacara korban ini juga tidak memiliki hak untuk ikut mengambil bagian di dalam proses persidangan nanti. Jadi yang memiliki hak itu adalah penasihat hukum atau pengacara dari si terdakwa atau tersangka ini. Kemudian jaksa penuntut umum dan hakim di muka persidangan. Inilah yang memiliki hak. Jadi sebenarnya kontroversi tentang penasihat hukum daripada korban yang menyatakan ini demi transparansi dan lain sebagainya, kami harus masuk dan lain sebagainya. Secara hukum tidak diatur, bahkan ini sudah dibuka ya melalui live. Anda kan tidak perlu hadir, tidak apa-apa, nonton aja live-nya.
kita juga mengikuti secara gamblang, secara jelas. Jadi Rumah Pancasila secara hukum memberikan gambaran kepada sahabat Rumah Pancasila bahwa secara hukum mereka tidak diberikan hak untuk ikut hadir di dalam proses rekonstruksi. Khusus perkara ini ya, perkara-perkara lain kita harus lihat secara sistematis di mana itu ada hak ataukah tidak. Umpamanya mungkin di dalam rekonstruksi pelecehan terhadap anak dan lain sebagainya, itu untuk mengupayakan kepentingan daripada si korban anak ini, bisa saja justru mereka diberikan hak supaya nanti dapat menempuh langkah-langkah hukum lain, seperti langkah-langkah hukum ganti kerugian dan lain sebagainya. Kemudian mereka diberikan ruang untuk meminta perlindungan, kemudian meminta sebuah metode pengobatan yang dilakukan oleh psikiater untuk mengembalikan si anak yang mengalami trauma ini kembali menjadi lebih baik. Maka dalam hal-hal tertentu bisa saja mereka diberikan hak. Tergantung ya situasi dan permasalahannya. Jadi 3 pertanyaan itu yang disampaikan oleh sahabat Rumah Pancasila dan sudah terjawab semuanya ya oleh saya. Semoga nanti menjadi ruang diskusi bagi kita semua di Rumah Indonesia. Yang lebih penting adalah Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa hukum itu adalah pertaruhan tentang keadilan. Jadi di mana para pihak diberikan kekuatan yang sama ketika mereka berada di mimbar sidang. Jadi antara tersangka dengan jaksa penuntut umum ini harus mendapatkan ruang yang sama, kekuatan yang sama ketika mereka berhadapan di muka sidang. Sehingga kedua belah pihak ini mampu untuk menyampaikan alat-alat bukti dan fakta-fakta kepada hakim agar menjadi perhatian hakim mengenai alat-alat bukti mana yang relevan dan mana yang tidak. Mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Sehingga membangun keyakinan bagi hakim berdasarkan alat-alat bukti yang disodorkan tersebut untuk menjatuhkan sebuah putusan berdasarkan keadilan Pancasila. Loh, kemudian pertanyaannya, kok keadilannya Pancasila? Yaitu perintah undang-undang. Makanya di dalam Undang-Undang Kehakiman pasal 2 ayat 2, pengadilan negara itu diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan Pancasila. Keadilan yang bertuhan. Makanya di amar putusan itu selalu keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga ruang diskusi kita tentang Pak Sambo dengan 3 poin pertanyaan tadi bisa membuat kita untuk tidak sembarangan untuk berucap, bertindak di dalam ruang-ruang hukum di muka publik, tetapi justru kita memberikan sebuah pengertian yang mendalam tentang hukum itu seperti apa kepada masyarakat, supaya masyarakat paham tentang hak dan kewajibannya, dan kepada aparatur hukum supaya mereka mengerti tentang pelaksanaan kewajibannya secara benar dan tepat dalam hal tidak memanipulasi hukum untuk kepentingan mereka sendiri dengan merugikan masyarakat. Maka jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalulah kita berbuat baik di Rumah Indonesia. Terlebih-lebih jangan lupa nonton terus ya YouTube-nya Rumah Pancasila, Instagram-nya Rumah Pancasila, TikTok-nya Rumah Pancasila, supaya kita bisa berdiskusi dalam rangka menjaga Indonesia ini tetap berdiri secara kokoh berlandaskan keadilan Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.